Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Gimana kabar anak-anak hari ini? Pastinya semua sehat, semua gembira ya. Jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran ke-5 ini anak-anak, jangan lupa untuk sarapan dulu ya anak-anak. Ya, mari kita simak pembelajaran ke-5 ya. Untuk pembelajaran 5 ini yang akan anak-anak pelajari hari ini ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Ini pembelajaran 5 ya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup ya? Ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Amati yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut. Karakteristik itu apa sih? Ya, karakteristik itu seperti apa? Ciri-ciri atau tempat hidupnya hewan tersebut ya. Di situ ada tabel ya. Ada tabel. Terus kemudian ada kotak karakteristik tempat hidup hewan ya. Tempat karakteristik hidup hewan, di situ ada hewan yang pertama ya. Kemudian ada bebek ya. Ada kucing. Ada ikan ya. Di situ nanti kamu menyebutkan karakteristik tempat hidup. Karakteristik tempat hidup itu apa ya? Karakteristik tempat hidup yaitu ciri-ciri atau sifat atau kebiasaan hewan pada dirinya ya. Dan hal-hal yang biasa dilakukan itu ya. Nanti kamu kotai seperti tabel ya. Kemudian kamu kerjakan ada 4. Yang pertama hewannya nggak usah digambar kalau memang gambarnya itu kesulitan. Kita tulis saja hewan ayam, kemudian bebek, kemudian kucing, kemudian ikan ya. Saya kasih contoh untuk yang hewan ayam. Karakteristik tempat hidupnya hidup di daratan, terus kemudian suka mencari apa itu jerami untuk menggerami telurnya ya, dan lain-lain. Kemudian bebek juga begitu, kucing juga begitu, dan ikan juga begitu ya. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ya. Jawablah pertanyaan berikut ya. Jangan lupa nanti kalau mengerjakan ditulis dulu soalnya, nulisnya dengan huruf ya, nulis ukurannya yang agak besar-besar nanti biar kita rajin rapi ya. Kemudian apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Kemudian apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan ya? Menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasannya. Kita masuk di halaman 78. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Ya, jelaskan. Kemudian, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Ya, itu. Nanti setelah kamu mengerjakan, jangan lupa ditulis dulu soalnya sebelum mengerjakan. Kemudian kita masuk, ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda?
Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus karakteristik tempat hidupnya. Ya, ini nggak usah kelompok, ya. Ini tidak yang diskusi. Kita masuk di halaman 79 yang ayo membaca. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Baca teks berikut. Di situ ada hewannya cicak. Cicak di dinding, ya. Mungkin seperti itu lagunya, ya. Karakteristik, ya. Apa kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya, ya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm, ya. Ukurannya panjangnya itu loh. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri, ya. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek, ya. Tokek mungkin yang tokek gitu, ya. Mungkin seperti itu, ya. Cicak pohon hijau dan tokek punya ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Itu tadi apa? Karakteristik hewan cicak. Kemudian masuk di hewan kelelawar, ya. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Nah, kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Kelelawar itu terbangnya di malam hari, ya. Kalau siang hari tidur. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga, ya. Itu tadi karakteristik hewan kelelawar. Kemudian bunglon. Bunglon itu sing warnanya hijau itu loh, buntutnya biasanya panjang, ya. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri, ya. Biar menyamar, ya. Intinya menyamar biar tidak diketahui siapa-siapa. Kalau di pohon hijau rupanya warna hijau, kalau di bunga merah ya merah, ya. Bunglon mempunyai lidah yang panjangnya lebih ukuran tubuhnya, ya. Tuh. Punya lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya, ya. Kemudian kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut, ya. Kalau kita di sekitar kita, ya, hewannya biasanya hewan ayam, bebek, banyak, ya. Tuh. Kelompok kan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya, ya.
Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Ya. Kita masuk di halaman 81. Ya. Ini ya nggak usah. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Ayo berkreasi. Itu ada gambarnya Edo lagi ya, Edo. Ayo berkreasi. Pada pertemuan sebelumnya kamu dan teman-teman telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu pada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan yang telah disediakan setiap meja ya. Pilih salah satu hasil karya temanmu, tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu tahu tentang hasil karya temanmu tersebut? Ya, itu nggak usah. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu? Menurutmu bagaimana yang menarik dari karya tersebut? Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar seni tersebut lebih baik lagi? Yaitu tidak usah karena kita tatap muka terbatas, ya gambarnya cukup dikirim kepada Pak Edo ya. Kita masuk bawahnya. Hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Coba taksir berat hewan berikut ya. Amati gambar dan soal cerita berikut ya. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Gambar A, ikan ya, 2,3 kg. Gambar B, udang 0,64 kg. Gambar C, daging ayam ya, 1,7 kg. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Ya, sebelum kamu menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dalam melakukan penaksiran desimal, kamu perlu memperhatikan desimal acuan. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan. Berikut adalah desimal acuan pada garis bilangan ya. Bisa diperhatikan, itu ada garis bilangan 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1. Taksirlah hasil penjumlahan 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Garis ya, maaf, bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Kan itu. Terus kemudian langkah kedua, perhatikan lokasi 0,80 ya, 0,80 dilihat dulu garis bilangannya itu ya. Kemudian 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75,
Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah ketiga setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah. Jadi taksiran untuk 0,22 ditambah 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,25 sama dengan 1. Ya, tuh ya penjelasannya. Kemudian amati kembali soal di atas. Taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Berat ikan dan udang. Dilihat lagi yuk. Nah, 2,3 ya. Ini tambah 0,64 ya. Itu dilihat di garis bilangan dekat yang mana, nanti kamu bisa menjumlahkan ya. Tuh. Nanti tugasnya itu yang pertama, tulis soalnya, taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Kemudian taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. Selanjutnya taksirlah berat ikan, udang dan ayam jika digabungkan. Selanjutnya taksirlah selisih berat ikan dan udang ya. Taksirlah selisih berat ikan dan ayam tuh. Kemudian buatlah soal cerita sendiri tentang penaksiran, penjumlahan dan pengurangan desimal. Kamu bisa membuat soal cerita satu saja ya. Kemudian masuk di halaman 85, di situ ada ayo berlatih. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut ya. Seperti contoh tadi, kamu harus menentukan langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Jangan lupa dikasih caranya ya anak-anak. Tuh. Kemudian soal selanjutnya 0,4 ditambah 1,9 ya. Kamu lihat garis bilangan lebih dekat mana ya. Selanjutnya 2,2 dikurangi 1,7. Yang terakhir 4,4 dikurangi 6,3 ya. Itu anak-anak tugasnya hari ini ya. Mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin masih kesulitan, nanti bisa menghubungi Pak Edo ya anak-anak ya. Di situ anak-anak bisa menghubungi Pak Edo ya. 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 Nanti mungkin ada pertanyaan mungkin bisa bertanya kepada Pak Edo ya. Itu tugasnya hari ini. Mungkin kalau ada kesulitan cara tentang penaksir acuan desimal bisa bertanya Pak Edo ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan anak-anak ya.